pastinya saya yang menanggung semuanya, dan itu keadilan yang saya pengen dapatkan, bahwa saya juga korban. Hari ini kita sudah berdiskusi dan kita pastikan untuk hari ini kita akan melaporkan Gus Anom ya untuk meminta keadilan terhadap klien saya Yadi Sembako. Semoga dengan adanya LP ini ya kita semakin terang benderang masalah ini, bahwa Bang Yadi namanya saat ini udah cukup jelek ya di masyarakat, dan kita akan membersihkan nama Bang Yadi, dan kita akan perjuangkan kebenaran ataupun Bang Yadi tidak terlibat dalam kasus penipuan penggelapan yang dimaksud, bahwa Bang Yadi juga hari ini sudah diterima laporannya di Polres Tangerang Selatan, sehingga kasus ini kita bisa mengawal dan cepat minta keadilan, sehingga Gus Anom cepat diproses secara hukum sesuai dengan apa yang dia perbuat. Mungkin pelaporannya dugaan apa dan pasal apa? Baik, kalau dugaannya kita melihat dari beberapa petunjuk ataupun bukti-bukti legal standing yang kita punya, ya kita melaporkan penipuan dan penggelapan. Dan nanti mungkin dari penyidik akan menggali dan mendalami kasus ini, sehingga ada pasal-pasal lain atau seperti apa nanti biar penyidik yang melakukan pendalaman laporan kita. Kalau Bang Yadi sendiri mungkin kenapa sih berniat untuk melaporkan Gus Anom? Apa sudah geram dengan apa yang sudah dia lakukan sama? Iya, karena masalah ini nggak bisa didiamkan begitu aja. Proses tetap berlanjut, dan itu yang dilaporkan, yang teman-teman media tahu, pemirsa tahu, ya di Sembako yang dilaporin. Gus Anomnya nggak ketara gitu kan. Yang pasti saya merasa dirugikan karena saya itu tidak mungkin menjalankan sesuatu tanpa perintah atasan gitu kan. Iya kan, apalagi mau membuat acara yang begitu besar biaya, sedangkan saya nggak punya finance-nya yang kuat gitu kan. Nggak mungkin, orang gila aja saya gitu kan kalau mau melaksanakan acara. Karena diyakinkan ada dana masuk yang ternyata tidak pernah ada yang masuk sampai saat ini. Nah, banyak statement-statement Gus Anom yang mau menyelesaikan semuanya. Dia dengan menjual aset lah, dia ada tambang sama nikel lah, ada kok, saya masih simpen gitu statement-statement beliau gitu kan. Dan saya tidak menyudutkan beliau, tidak, tapi saya mengungkap kebenarannya. Di sini juga saya melaporkan kebenarannya, begini loh Pak gitu. Saya ini begini, saya ini begini gitu. Jadi saya kalaupun tertujunya sama Gus Anom, karena saya di bawah beliau, saya ini karyawan, direktur karyawan saya gitu kan. Saya ditunjuk sebagai direktur, penanggung jawab juga ditunjuk, diperintah untuk melaksanakan acara. Sedangkan apa keuntungan yang saya dapat gitu kan. Sama teman-teman saya aja saya malu, teman-teman artis gitu kan. Alhamdulillah saya minta pengarahan, dan Pak Haji Tommy, Bang Haji Surya dari Tommy Law Firm and Partner mau mendampingi saya, mau mengusahakan keadilan untuk saya, bahwa saya juga korban gitu kan. Karena apa? Karena saya juga dapat cek, ya, saya juga dapat cek dari Gus Anom, ya kan, dan juga setelah saya dapat informasi yang akurat bahwa dari investor tidak pernah menjanjikan gitu kan kepada Gus Anom untuk memberi dana, apalagi ada tertulis yang nggak ada gitu. Jadi mereka dari investor itu tidak pernah menjanjikan, dan saya diyakinkan bahwa sampai ke blow up media bahwa akan ada dana masuk, sampai ke blow up media. Tapi saya sudah putuskan hubungan karena saya ingin berdiam diri, saya ngedrop, saya nggak mau komunikasi sama wartawan aja waktu itu, saya nggak mau gitu kan kalau belum laporan. Setelah saya laporan, saya kan baru komunikasi, dan ini semuanya sudah tertuang di dalam laporan saya, dibantu arahan dari kuasa hukum
Yang pastinya mudah-mudahan saya dapatkan keadilan buat diri saya gitu. Total kerugiannya mungkin mengenai berapa nih? Kerugiannya alhamdulillah ada gitu. Dengan nama saya ke blow up di media terduga sebagai penipuan, penggelapan gitu kan. Kerjaan saya. Orang mikir mau ambil apa mau manggil saya, tapi alhamdulillah saya yakinkan. Tapi walaupun begitu ada juga yang beberapa karena mereka kan berhubungan dengan orang banyak gitu, mungkin jualannya gitu kan. Ya tapi ya semuanya saya ikhlaskan lah gitu. Kalaupun yang ada dibatalkan juga saya ikhlaskan. Yang pasti saya sudah membela diri saya, didampingi kuasa hukum saya bahwa saya ini butuh keadilan dan insya Allah mudah-mudahan Bang Haji Tommy, Bang Haji Surya dari Tommy Law Film and Partner ini juga bisa membantu saya memperoleh keadilan itu yang Mungkin Bang dari kejadian ini banyak yang nggak pengen undang abang lagi mungkin ke acara atau ke programnya. Abang sebagai public figure merasa dirugikan juga dengan adanya. pasti dong ya, Bang, pasti dirugikan ya. Acara-acara TV saya nggak ada, ya kan. Paling bintang tamu untuk klarifikasi masalah gitu kan. Yang pastinya eh, banyak kerugian-kerugian material, non material, tenaga, pikiran, ya kan, beban semuanya ke saya gitu. Bagaimana enggak berapa belas orang artis yang saya undang dan mau datang kadang lihat sayanya gitu kan. Grup musik yang saya undang datang kadang lihat sayanya gitu kan. Pelapor melaksanakan acara karena ngelihat sayanya, mereka nggak kenal Gus Anom gitu. Yang pastinya kita juga semuanya berharap Gus Anom segera menyelesaikan seperti itu agar keadilan buat saya bisa sesuai dengan yang saya harapkan. Mungkin abang ada pendapat bang? Oke, baik. Untuk LP kita pada hari ini menekankan bahwasanya klien kami Bang Yadi Sembako tidak terlibat dalam dugaan ya laporan daripada pihak pelapor, dan di sini kami ingin menekankan bahwasanya yang harus bertanggung jawab adalah Gus Anom, bukan Bang Yadi Sembako. Ya, karena kita sudah memiliki legal standing dan bukti-bukti yang akurat, yang memang semestinya adalah Gus Anom yang bertanggung jawab untuk semuanya. Di sini kerugian yang klien kami rasakan cukup besar sekali. Tentu adalah kerugian material dan imaterial. Dampak dari masalah ini mengakibatkan kurangnya kegiatan klien kami. Ya, bahkan banyak sekali beberapa program yang memang terhenti karena adanya permasalahan ini semua. Jadi kami meminta kepada kepolisian Polres Tangsel untuk menekankan dan untuk memastikan ini proses tetap berjalan dengan baik dan menjunjung keadilan. Kami menekankan, kami memastikan bahwasanya klien kami tidak bersalah. Ya, mungkin itu beberapa yang kami sampaikan. Pasal yang kami laporkan dalam LP pada sore hari ini adalah penipuan dan penggelapan. Ya, pasal mula. Ya, mungkin nanti dari prosesnya penyelidikan oleh pada pihak penyidik mungkin bisa berkembang. Ya, tetapi itu semua adalah proses daripada pihak polisian. Kalau ancamannya mungkin Bang. Oke, untuk ancamannya pastinya ada ancaman kurungan ya, karena ini adalah laporan dugaan tindak pidana ya, yang tentunya siapapun yang berbuat kesalahan dengan dugaan pasal pidana tentu adalah hukuman kurungan. Nah, namun kita kembali lagi bahwasanya yang dapat menentukan pasal pembentukan hukumannya adalah setelah adanya proses penyelidikan dan penyidikan oleh pada pihak penyidik tentunya. Balik lagi ke Bang Yadi. Bang, sekarang yang dituntut abang selain kerugian harus dikembalikan, itu abang pengennya seperti apa Gus Anom? Dibebasin penjara atau seperti apa? Iya, saya ada satu surat pernyataan yang saya minta kepada beliau untuk ditulis tangan dan beliau bersedia
isinya itu bertanggung jawab untuk semua pembayaran IO, bertanggung jawab untuk semua pembayaran artis dan bahwasanya untuk semua cek yang dikeluarkan itu saya, kata Gus Anom, bukan Suryadi saya ataupun Taufik wakilnya saya. Itu mungkin yang saya bisa utarakan. Saya nggak bisa lebih banyak lagi karena semuanya sudah serahkan kepada kuasa hukum saya, dan mudah-mudahan mohon doanya semoga semuanya cepat selesai dan saya mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Tapi Bang, abang sendiri pengen Gus Anom ini diadili dalam proses hukum ini. Ya kita lihat, Hanya pengen kerugiannya kembali. kalau saya ingin segera Gus Anom statementnya dilaksanakan, pembayaran, itu aja tujuan utama saya. Selesaikan semuanya gitu kan, bukan berapa-apa, bebannya di saya, nama saya sudah luar biasa gitu kan, dituduhnya kayak apa, ramenya di mana-mana gitu kan. Iya, jadi apa yang saya lakukan juga menempuh jalur hukum didampingi kuasa hukum saya. Mudah-mudahan saya mendapatkan keadilan. Adilnya bagaimana? Ya Gus Anom bayar kewajibannya sebagai pemilik perusahaan. Saya ini karyawan gitu kan, yang ditunjuk, yang disuruh, yang diperintah. Saya jadi direktur juga, saya penanggung jawab acara juga, saya di acara itu nge-MC juga, ngelawak juga, nyanyi juga, nge-range acara juga, alur acara gitu kan. Jadi saya minta keadilan itu aja. Saya nggak minta yang macam-macam. Gus Anom bayar itu IO, bayar itu artis-artis, itu aja. Yang pastinya itu yang saya minta, keadilan buat saya gitu kan. Karena apa, proses tetap berjalan. Kalau saya diem aja tidak didampingi kuasa hukum saya buat laporan bahwa saya juga korban, nantinya prosesnya bagaimana gitu kan. Wajar, saya manusia, ada rasa takut, ada rasa itu karena saya baru ini berhadapan dengan hukum gitu kan. Yang pastinya mohon doa aja ya pemilih saya, jadi semuanya bisa berjalan lancar dan juga kuasa hukum saya bisa menyampaikan hak-hak saya gitu ya, keadilan buat saya kepada kepolisian, dan juga nanti mungkin permintaan tanggung jawab ke Gus Anom mungkin akan pendekatan seperti apa nanti saya serahkan kepada pengacara saya seperti itu. Oke, terakhir Bang ya. Banyak netizen yang beranggapan bahwa sekarang jadi sembako sudah berbeda ya, berubah gitu. Maksudnya dari segi fisiknya dulu, apakah karena kasus ini abang jadi terlihat stres gitu atau apa gitu? Kayak yang bilang sudah berubah, sekarang nggak kayak dulu gemuk, sekarang jadi malah Ya kan teman-teman udah tahu lah, saya dapat somasi aja saya gemeteran. Media memblow up kasus saya, padahal saya juga korban gitu kan. Saya diam aja dulu gitu kan, karena saya belum mendapatkan sesuatu arahan kepastian hukum dari abang-abang yang insya Allah alhamdulillah udah ketemu gitu kan. Yang pastinya buat ke rumah sakit aja saya ngedrop, saya diinfusnya di rumah. Untung istri punya saudara bidan gitu kan, diinfusnya di rumah. Saya malu ke rumah sakit, keluar rumah malu gitu kan, nangis terus saya. Itulah beban banget buat sayanya, dan mungkin itu nggak dipikirin sama Gus Anom gitu kan. Iya kan, dia pernah bilang dia tenang aja, jadi somasi kita hadepin, dia laporan nggak apa-apa, nanti kita viral. Yang viral tuh bakalannya saya, terbukti sekarang gitu loh gitu. Dia aman, PT kagak gitu kan. Apaan gitu kan, yang pastinya saya yang menanggung semuanya, dan itu keadilan yang saya pengen dapatkan, bahwa saya juga korban dan saya juga sudah laporan. Semoga kuasa hukum saya, abang-abang saya bisa membantu prosesnya sampai saya mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Makasih ya pemilih saya. Audio Jungle.